Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab banyak pertanyaan yang masuk kepada saya yang bertanya, Dok, bagaimana cara memilih tindakan penanganan basir yang baik ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, silahkan teman-teman yang mau bertanya tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana cara memilih penanganan basir yang benar ya? Benar menurut siapa ya? Benar menurut dokternya atau benar menurut siapa ya? Saya akan menjawab begini, yang secara objektif yaitu benar menurut guideline ya. Benar menurut garis pedoman atau guideline yang didasarkan pada penelitian ya, randomized control trial yang kemudian dilakukan review, kemudian disimpulkan, dibuat guideline-nya dikritisi dengan berbagai instrumen termasuk yang namanya agree to ya. Jadi guideline-nya itu dikritisi lagi ya, sehingga muncullah guideline yang terbaik. Guideline yang terbaik itu guideline dari mana? Dari negara mana sih? Dari negara Eropa ya. Ada 6 negara Eropa yang membuat guideline penanganan basir itu yang terbaik menurut saya dibanding negara-negara yang lain di dunia ini. Jadi ada 6 negara di Eropa yang bekerja bersama membuat guideline. Intinya ini yang bisa dipakai sebagai dasar kita memilih penanganan basir yang baik ya, yang baik berdasarkan penelitian yang sudah dinilai ya, direview, kemudian disimpulkan menjadi guideline, dan guideline pun direview, dilakukan penilaian lagi, kemudian menjadi satu guideline yang bisa dipakai secara internasional, yaitu dari Eropa ya, dari the European Society of Coloproctologists, dari 6 negara Eropa. Intinya yang pertama, berbagai macam derajat dan berbagai macam basir harus melakukan yang namanya basic treatment, tindakan yang basic, yang dasar, yaitu modifikasi diet dan lifestyle. Modifikasi diet yaitu makan banyak serat ya, sayur, buah, dan banyak minum. Lifestyle-nya juga diperbaiki ya, olahraga ringan, nggak boleh banyak mengejar, nongkrong lama, BAB lama, dikit-dikit BAB, itu tidak boleh ya. Jadi basic treatment harus dilakukan pada semua derajat basir atau ambien dan pada semua jenis basir ya, basir dalam, basir luar, atau campuran basir dalam dan luar. Nah, sekarang sesudah melakukan tindakan itu, basir yang dalam kategori dalam guideline ini adalah basir dalam, yaitu terdiri dari derajat 1, 2, 3, dan 4. Jelas ya? Nah, basir dalam derajat 1 dilakukan apa? Tindakan tanpa operasi, yaitu medikamentosa dulu ya, pengobatan. Semua derajat diobati. Kemudian kalau tidak membaik derajat 1 diapakan? Bolehlah dilakukan yang namanya penyuntikan, skleroterapi, infrared koagulasi, pakai infrared, yang ketiga mengikat ya. Dari ketiganya ini, mengikatlah yang terbaik. Dan tindakan ini dilakukan untuk derajat berapa? Derajat 1 dan derajat 2 ya. Jadi derajat 1 dan 2 itu yang paling baik mengikat ya. Kalau kita tahu ya, ligation teknik gitu ya. Kemudian derajat 3 sesudah basic treatment, medikamentosa, pengobatan nggak membaik, derajat 3 operasi. Operasinya jenis apa? Operasi konvensional. Demikian juga derajat 4. Kalau sudah basic treatment, medikamentosa, pengobatan tidak membaik, maka operasi. Operasinya apa? Derajat 3 dan 4, operasi konvensional. Kemudian kalau derajat 3 yang BAB keluar dan harus dimasukkan, operasi konvensional tidak mau, alternatifnya adalah HALRA, hemorrhoid artery ligation dan dengan rectoanal repair. Itu alternatif pertamanya. Alternatif keduanya adalah stapler. Jadi stapler itu alternatif terakhir kalau nggak mau operasi untuk derajat 3. Jelas ya? Bukan setiap datang langsung stapler, tidak.
untuk derajat 3 itu adalah yang pertama operasi konvensional. Ya, memang operasi konvensional itu nyeri ya, tetapi itu yang efikasinya paling tinggi. Itu yang angka kekambuhannya paling rendah. Ya, itulah yang banyak menyembuhkan. Jelas ya, angka kekambuhannya hanya 5% dibanding stapler ataupun Halra. Maka untuk derajat 3 lebih baik adalah operasi konvensional menurut guideline ini. Tetapi kalau derajat 3 tidak mau operasi, maka dilakukan ligasi, teknik mengikat. Jelas ya? Nah, untuk derajat 4 operasi konvensional. Kemudian alternatif operasinya adalah stapler. Kalau dua-dua operasi ini tidak mau pasiennya atau ada kontraindikasi, kembali mengikat. Jelas ya? Jadi derajat 1, 2 itu mengikat, derajat 3, 4 itu operasi. Kalau tidak mau operasi, ya diikat. Itulah bagaimana cara memilih cara penanganan basir yang baik menurut guideline. Terus pertanyaannya kan ada yang lain-lain. Nah, yang lain-lain nanti akan saya bahas di video berikutnya ya. Semoga ini bisa menjawab bagi teman-teman. Silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, pertanyaannya saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau panduan menangani beberapa masalah ada di deskripsi ya, bisa lihat di deskripsi.